أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Malhamah Al-Kubra, itu judulnya. Malhamah Al-Kubra ini bukan pintu gerbang menuju perang semesta. Salah. Malhamah Al-Kubra inilah perang terbesar sepanjang alam semesta dan perang penutup. Tidak ada lagi perang setelah itu. Malhamah Al-Kubra adalah perang paling terakhir. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, hanya saja peperangan ini terjadi antara dua kubu saja. Perang antara umat Islam yang militan di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi dengan mujahidin terbaik dari seluruh dunia yang merapat dalam barisan beliau melawan pasukan terpilih, pasukan terbaik dari seluruh Eropa dan Amerika. Jumlah pasukan itu ada 80 bendera. Satu bendera membawa 12.000 pasukan-pasukan terbaik, laki-laki seluruhnya. Hebat dalam memanah, jago dalam berpedang, handal dalam berkuda, dan kata Rasulullah, Malhamah Al-Kubra itu perang manual, bukan perang teknologi. Pada masa itu peperangan sudah menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan adalah kuda. Peperangan Malhamah Al-Kubra tidak lama, hanya berlangsung 4 hari saja. Pasukan Imam Mahdi sebelum dikirim, pasukan ini sepertiganya murtad, keluar. Jadi orang-orang munafik pada mengasingkan diri. Kemudian sisanya yang 2/3 inilah yang dibagi dalam 4 hari peperangan. Malhamah Al-Kubra secara bahasa Indonesianya adalah peperangan kolosal terbesar. Bila bapak-bapak pernah menyaksikan perang-perang kolosal di dalam film-film Hollywood, termasuk Lord of the Ring, maka dapat dirasakan lebih kurang macam itulah peperangan nanti. Serba manual, berhentinya peperangan hanya malam hari saja. Kalau perang spektakuler sekarang ini, perang modern sekarang ini, seluruhnya berlanjut siang malam. Betul tidak kalau sekarang? Karena menggunakan teknologi, menggunakan satelit, menggunakan rudal dan sebagainya. Drone tanpa, pesawat tanpa awak dan seterusnya. Tapi peperangan manual balik zaman dulu, malam istirahat. Siang perang, malam istirahat. Kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam Taurat dan Injil, perang Malhamah Al-Kubra ini disebut dengan sebutan, kalau di Taurat Harmajiddun, kalau di Injil Armageddon. Dibuat oleh Hollywood film yang menipu kita, seolah-olah itu adalah serangan meteor dari ruang angkasa menabrak bumi. Ya, padahal bukan. Armageddon adalah peperangan yang terdapat di kitab suci Taurat, yang terdapat di kitab suci Injil. Peperangan akhir zaman yang paling seru, yang paling sengit. Manusia-manusia terbaik dari orang-orang terbaik di muka bumi berhadapan dengan musuh-musuh jahat terbaik. Daya tempur mereka terbaik, kehebatan mereka juga terbaik, strategi mereka juga terbaik. Dan jumlahnya luar biasa fantastis dibandingkan dengan pasukan mujahidin di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi. Peperangan yang maha dahsyat, peperangan full body contact, fisik dengan fisik, peperangan yang sangat adil. Kalau sekarang nggak adil, umat Islam nggak pegang apa-apa, semua teknologi di tangan musuh-musuh Islam, semua kemajuan di tangan mereka. Bala tentara, dana, media, segala macam di tangan mereka. Allah Maha Adil. Allah akan hantamkan meteor ke muka bumi ini nanti, dan meteor ini yang menghentikan semua teknologi serentak. Setelah itu kalian semua, kata Rasulullah, kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan menggunakan semuanya serba manual, persis seperti zaman ini. Perang kalian saat itu adalah menggunakan pedang. Perang kalian ketika itu menggunakan panah, perang kalian saat itu menggunakan
tombak. Kendaraan kalian paling banter kembali kepada kuda. Kaum muslimin, peperangan ini terjadinya bukan di Afrika, bukan di Amerika, di Eropa, bukan di Rusia, di Cina, bukan di Indonesia. Peperangan ini terjadinya nanti di Suria. Tempat peperangan itu adalah di A'maq atau di Dabik, kata Rasulullah, sebelah utara daripada Suria. Tempat yang ada sekarang Ghutah, ya, yang habis-habisan diperangi dan dihancurkan, ini pun salah satu wilayah dan markas perang Armageddon itu nanti. Subhanallah, peperangan tidak berlangsung lama. Apa penyebabnya? Nanti saya sampaikan. Apa penyebabnya? Apa yang terjadi? Lalu apa hasilnya? Insyaallah ini akan kita bahas pada malam hari ini. Hadis-hadis yang panjang menceritakan tentang perang puncak akhir zaman ini. Saya ketika melihat Lord of the Ring, berulang-ulang saya lihat kembali hadis-hadis Nabi yang saya baca tentang perang akhir zaman itu, tergambarkan secara visual di sana. Tergambarkan bagaimana peperangan antara orang-orang normal, dalam bahasa kita orang-orang baik, mujahid-mujahidin terbaik, orang-orang taat yang paling taat melawan orang-orang kafir terbaik dalam pertempuran, yang terlatih, yang paling disiplin dalam peperangan. Dan inilah yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi dan orang beriman dalam perang Malhamah Al-Kubra. Sebagai pengantar, spidol kita ada? Ya. Mohon perhatikan ke whiteboard baik-baik. Saya ingin memberikan gambaran di posisi mana perang Armageddon tersebut. Nabi mengatakan kita ada berapa fase? Ada berapa fase? Kita menjalani di kehidupan dunia ini 5 fase. Saya buat kecil-kecil saja. Fase pertama, umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Fase ini telah selesai. Lalu fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. 30 tahun lamanya. Fase ini juga telah selesai. Fase ketiga, ini yang paling panjang, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini adalah fase ketiga, lamanya 1227 tahun. Ini sudah selesai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ketiga. Sekarang kita di fase keempat. Nah ini, lihat baik-baik. Sekarang kita sedang ada di fase keempat. Rasul menyebutkan fase keempat ini adalah fase peperangan. Eskalasi fitnah naik menanjak tajam seperti ini. Fitnah berupa kegaduhan, chaos, kekisruhan, bencana-bencana alam, kehancuran ekonomi, perang di mana-mana, pertumpahan darah, kemiskinan, serta kekeringan total dan sebagainya. Pada akhirnya terjadilah hantaman besar. Hantaman besar dari langit, yaitu meteor menghantam bumi. Akibat meteor ini muncullah tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan. Jadi dukhan adalah hasil dari hantaman meteor, bukan perang nuklir, bukan meledaknya gunung-gunung berapi serentak di seluruh dunia, tapi akibat daripada hantaman meteor. Inilah dia tanda besar kiamat yang pertama, disebut dengan dukhan. Saya tidak akan menguraikan ini ya. Saya akan fokus dengan pembahasan Armageddon nanti. Yang kedua, jarak antara dukhan dengan tanda besar kiamat yang kedua, yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Isa Allah turunkan dari langit dan Dajjal pun dibunuh. Dan yang keempat ini sebagai penutup langsung dari fase keempat, yaitu lepasnya Ya'jud dan Ma'jud. Setelah Ya'jud dan Ma'jud habis, manusia di muka bumi hidup dalam keadaan aman yang benar-benar di puncak aman bagaikan di surga dunia. Inilah fase kelima. Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Dan ini Allah janjikan di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kita tidak akan membahas yang ini, tapi kita fokus di mana letaknya Armageddon.
Pasca hantaman meteor, semua yang ada di muka bumi dari teknologi berakhir. Kehidupan manusia di muka bumi kembali kehidupan yang serba manual. Karena meteor mengandung siderit. Siderit ini adalah kandungan zat besi yang paling murni yang ada di dalam meteor. Saat dia menabrak atmosfer bumi kita, pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer bumi kita menyebabkan siderit ini mengalami pergesekan ekstrim ini menyebabkan timbulnya medan magnet yang sangat kuat, dan dampaknya semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan terinduksi secara serentak. Maka tidak ada mesin-mesin, apapun bendanya, pabrik-pabrik, industri-industri atau apa saja yang terbuat mesinnya dari besi dan logam, melainkan semuanya terinduksi, lengket antar satu dengan lain dan tidak bisa digunakan. Kemudian ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Dampaknya adalah semua sinyal dan listrik yang ada di muka bumi padam, bukan untuk sementara waktu, tapi untuk selama-lamanya. Inilah dia akhir teknologi, adalah ketika hantaman meteor. Nah, langsung hantaman meteor ini menimbulkan efek dukhon, berlangsung selama 40 hari 40 malam. Bukan ini pembahasan kita sekarang. Setelah dukhon 40 hari bumi terang, maka bumi mengalami kemarau yang ekstrim. Iklim bumi berubah dengan ekstrim. Paling lama 3 tahun jaraknya Dajjal pun keluar. Inilah dia Nabi mengatakan menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun bumi mengalami kemarau yang ekstrim serentak di seluruh dunia. Ya, itu adalah setelah dukhon. Nah, kapankah Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul adalah setelah hantaman meteor. Setelah hantaman meteor, Al-Mahdi. Bagaimana kita mengetahui Al-Mahdi sudah muncul nanti? Hantaman meteor ini di bulan Ramadan. Di bulan Syawalnya masih dukhon. Di bulan Zulqa'dah terjadi kekacauan dan perselisihan yang sangat hebat di tubuh kerajaan Arab Saudi dalam bentuk perang dan perang, keamanan tidak terjaga. Bulan Zulhijjahnya jamaah haji dibantai di Mina. Kemudian bulan Muharramnya Al-Mahdi dibaiat. Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah, ya. Nah, setelah Al-Mahdi memimpin seluruh umat Islam di dunia, Imam Mahdi dengan cepat menaklukkan seluruh negeri-negeri Arab dan disatukan kembali dan dibuat namanya seperti nama dulu, Jazirah Arabia. Arab Saudi akan hilang dari nama. Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, Yaman semuanya akan hilang, kembali kepada nama asal, yaitu Jazirah Arabia. Tunduk dan takluk di bawah kekuasaan Imam Al-Mahdi. Seluruh negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania satu persatu juga ditaklukkan dengan cepat. Israel hilang dari peta dunia selama-lamanya. Imam Al-Mahdi ini memimpin pertempuran dengan sebaik-baiknya kepemimpinan. Beliau bukan hanya sekedar jago retorika, bukan hanya luas ibadah, luas ilmunya, hebat ibadahnya, tetapi memang juga cekatan dalam menguasai senjata-senjata manual. Paling pemberani, dan beliau adalah paling ahli dalam strategi perang. Padahal sebelumnya sosok beliau tidaklah seperti itu. Dia hanya seorang talib biasa di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi kata Rasulullah, dalam satu malam dia di-upgrade oleh Allah sehingga memiliki kemampuan itu seluruhnya, siap memimpin dunia ketika dunia sudah mulai putus asa. Kacau di mana-mana, perang di mana-mana, kezaliman terjadi di mana-mana. Benar-benar Imam Mahdi melihat dunia tidak mungkin terselamatkan, tapi Allah upgrade dia sehingga malam itu dia memiliki keyakinan dan memiliki keberanian untuk siap memimpin. Nah, baik, Imam Mahdi ini menaklukkan seluruh Jazirah Arabia, ditaklukkan. Mana tutup spidol? Seluruh Jazirah Arab ditaklukkan, seluruh negeri Syam ditaklukkan. Lalu kemana lagi? Musuh bersama yang cukup alot dan sepanjang sejarah ribuan tahun memusuhi negeri Arab, termasuk negeri Barat, yaitu Blok Timur, Persia. Persia Raya, Iran yang mengumumkan sekarang. Dan Iran berkolaborasi dengan Cina, dengan Rusia. Ini sama-sama akar akidah mereka ini.
sama-sama akar akidah mereka, ya. Lalu dengan India, sama-sama kaum yang benar-benar benci dengan Islam, bersatu dengan kekuatan-kekuatan blok timur lainnya, dan Barat ada perseteruan yang hebat dengan blok timur ini. Dan sekarang kita lihat, jadi sebelum meteor jatuh terjadi perang dunia dulu. Ini perang dunia ketiga. Sebentar lagi perang dunia ketiga, ribut dulu antara timur dengan barat. Kita lihat bagaimana Rusia sudah mengumumkan di televisi nasional mereka, persiapan kepada rakyat sudah harus dilakukan karena kita akan menghadapi perang dunia ketiga. Itu kata Rusia kepada rakyatnya di televisi. Di TV One akhir bulan Desember 2017 diumumkan juga bagaimana Rusia menyatakan siap perang melawan barat. Siap perang, bahkan menyebut nama Amerika sekalipun, sambil mempertontonkan senjata-senjata canggih yang paling modern ciptaan Rusia. Kemudian pada akhirnya kita lihat sekarang ini bagaimana seluruh diplomat Rusia diusir dari Prancis, diusir dari Inggris, diusir dari Amerika. Negara-negara blok barat serentak satu persatu memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Dalam hal ini mereka juga mengirimkan senjata-senjata berat mereka, baik senjata pesawat tempur, kapal-kapal induk menuju ke Ghouta. Menuju ke Ghouta. Betul tidak? Itu kondisi sekarang. Sementara Cina, India, Iran, Rusia, dan beberapa negara timur lainnya juga serentak menyatukan energi dan kekuatan militer mereka bersamaan, siap menghabisi hegemoni barat, dan tempatnya adalah Suriah. Mereka perang, tempatnya di Suriah. Kebayang nggak betapa kejepitnya rakyat dan kaum muslimin di Suriah? Hancur apa enggak negeri? Raksasa-raksasa gila dan mengamuk perang di negeri Suriah. Dengan ini kita akan melihat peta peperangan seperti apa yang akan dihadapi oleh para mujahidin yang ada di Suriah, yang ada di Palestina. Bagaimana militan mereka luar biasa, karena dua raksasa besar kelahi di wilayah mereka, dan mereka salah satu di antara. Nah hebatnya, setelah Al-Mahdi muncul, setelah Al-Mahdi hadir, kekuatan Islam menjadi satu. Kemarin ini kita berharap Raja Salman yang persatukan. Ternyata Raja Salman ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Hilang harapan kita. Kita berharap Erdogan yang mempersatukan. Sayang Erdogan bukan orang Arab, ya. Sementara setidak-tidaknya Erdogan masih memberikan secercah harapan. Nah, wallahu alam, akan seperti apa akhir hayat Erdogan? Apakah dia dibunuh atau bagaimana? Yang jelas dialah kebanggaan kita saat ini. Betul tidak? Tapi saya tidak yakin Erdogan akan berumur panjang. Orang semacam ini paling dikhawatirkan umurnya panjang. Orang semacam ini paling ditargetkan untuk dihabisi dan dibunuh. Apakah dia yang dimaksud menjelang Al-Mahdi keluar akan terbunuh terlebih dahulu seseorang yang berjiwa bersih, berhati mulia, sangat cinta kepada Islam dan membangkitkan izah dan kemuliaan kaum muslimin, dibunuh terlebih dahulu. Kematiannya marah orang-orang beriman satu muka bumi, dan marahlah malaikat-malaikat yang ada di langit. Setelah kematiannya Al-Mahdi pun dibaiat di depan Ka'bah. Apakah Erdogan orangnya? Allahu alam. Saya tidak berani memastikan. Ataukah hadis yang sahih ini yang dimaksud Zakir Naik sekarang? Allahu alam. Saya pun tidak berani memastikan. Yang pasti adalah bahwa persatuan Arab tidak akan terjadi kecuali hanya di tangan Imam Al-Mahdi. Saat Arab sudah menyatu, orang-orang beriman di seluruh dunia, apalagi orang-orang beriman Arab itu militannya Pak, nggak ada apa-apanya militansi kita. Orang Arab itu kalau sudah militannya luar biasa. Tapi insya Allah akan ada orang terbaik dari kalangan orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia yang akan bergabung menjadi bala tentara Imam Mahdi nanti. Ya, kita teriakkan dengan iman Allahu Akbar, tapi pantaskan diri kita untuk layak dan pantas dipanggil oleh Allah agar menjadi tentara beliau. Karena tentara Imam Mahdi adalah manusia yang paling kuat imannya di akhir zaman. Manusia yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling sempurna cintanya kepada Islam, dan mereka membuktikan dengan meninggalkan semuanya dan bergabung dengan Imam Mahdi. Saat itu Barat melihat kekuatan umat Islam betul-betul sudah real,
Setiap pertempuran umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, seluruhnya dimenangkan oleh Imam Mahdi dan para mujahidin. Kemudian Imam Mahdi mengajak pergi ke Khurasan. Semua Khurasan termasuk Iran ditaklukkan oleh Imam Al-Mahdi. Maka Barat melihat inilah yang paling pantas jadikan mitra untuk perang melawan Timur. Maka kata Rasulullah, blok Rum akan mengajak kalian melakukan perjanjian damai. Kalau ada kalimatnya melakukan perjanjian damai, berarti ada keributan yang serius terlebih dahulu antara Islam dengan Barat. Dan inilah dia, ketika Trump dengan nekat memaksakan diri untuk mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, dari sini ketegangan antara Islam dengan Barat sudah semakin ada di puncaknya. Sombongnya Amerika, angkuhnya Yahudi, inilah akhir daripada masa-masa jaya mereka. Tak lama lagi insya Allah umat Islam yang militan dari seluruh dunia akan Allah kumpulkan di sana di bawah bendera Imam Al-Mahdi. Lalu akhirnya Israel dihilangkan dari peta dunia. Setelah itu, setelah Israel habis, Al-Mahdi, maaf sebentar ada yang terputus tadi. Ketika Al-Mahdi diajak bergabung oleh Barat, ngapain memerangi blok Timur? Lalu kalian, kata Rasulullah, akan memerangi blok Timur, musuh bersama kalian, Rusia, Cina, India, Iran, dengan semua kekuatan-kekuatan lainnya sebelah timur yang akar akidah mereka hampir sama. Ini yang menjadi musuh bersama, dan Allah akan menangkan kamu melawan mereka. Nah, setelah kemenangan ini, di A'maq atau di Dabiq, kaum salib mengibarkan bendera. Bendera yang sangat besar, naik ke atas bukit sambil mengibarkan bendera, naik ke atas bukit. Apa katanya? Yahya salib, Yahya salib. Dalam hadis bahasanya begitu ya. Artinya apa? Perang besar ini dimenangkan oleh salib. Perang besar ini dimenangkan oleh salib. Kurang ajar. Dia mengumumkan bahwa kemenangan itu karena kemenangan salib. Maka marahlah beberapa batalion dari pasukan-pasukan utama Imam Mahdi. Lalu terjadilah pertempuran. Pertempuran ini dengan cepat dikalahkan pasukan Rum yang ada. Lalu diculiklah, ditangkap dan ditawan orang-orang terbaik dari kalangan mereka. Selama jadi tawanan, mereka ternyata tersentuh Islam dan masuk ke dalam Islam. Lalu merekalah yang akhirnya menjadi mata-mata, membongkarkan rahasia-rahasia pasukan salib. Dan merekalah yang dikhawatirkan oleh pasukan salib yang besar ini. Maka mereka datang membawa 80 bendera. Untuk apa? Meminta agar serahkan kembali tawanan-tawanan perang yang kalian tangkap dari pasukan kami. Lalu orang-orang yang sudah masuk Islam dari pasukan kami yang kalian tawan, ternyata ditawan oleh kaum muslimin, tawanan ini masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, merekalah yang menjadi manusia-manusia terbaik untuk menghancurkan dan memberikan, membocorkan, membeberkan seluruh seluk-beluk kekuatan Barat. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana mereka juga bisa menginfiltrasi pasukan Romawi kembali. Jadi mereka minta, serahkan pada kami, kami mau bunuh mereka. Apa kata para mujahidin di bawah pimpin Imam Mahdi? No way, kami tak akan serahkan saudara kami yang sudah beriman. Maka mereka menantang, jika kamu tidak serahkan, perang antara kita. Disitulah dia bermulanya kisah Malhamah Al-Kubra, Armageddon. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi demikian, dengan singkatnya demikian ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas ya, saya memang cerita perang, tetapi ketahuilah kualitas manusia yang ada di sana, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang beriman terbaik yang ada di seluruh negara di muka bumi. Mereka berdatangan ke sana. Apakah di antara mereka ada di sini? Allahu a'lam. Syaratnya mereka fanatik dengan gaya hidup para sahabat, ahli Quran. Salat berjamaahnya dia jaga 5 waktu di masjid, nggak mau dia melepaskannya selama-lamanya. Ahli tahajud. Mereka sangat cinta dengan Islam dan membuktikan cinta itu dengan bela Islam setiap ada momen dan kesempatan.
Mereka berkorban dengan hartanya, mengorbankan waktunya, bahkan siap mengorbankan darahnya. Mereka nggak banyak ngomong. Sementara akhlak mereka nampak seperti akhlak generasi terbaik dalam Islam. Ini ciri-ciri orangnya. Padahal bibir dan lidahnya senantiasa, kedua telapak tangannya senantiasa menengadah ke langit, minta izin kepada Allah, panggil hamba ke Syam ya Allah, panggil hamba ke Syam. Gabungkan hamba ya Allah dengan para mujahidin terbaik di Syam. Ketahuilah zaman ini, fase keempat ini, kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Fase keempat ini, saya bacakan hadisnya lengkap, riwayat Imam Ahmad. Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Urusan ini dimulai dengan kenabian, dan itu adalah rahmat, kata Nabi. Summa yakunu khilafatan wa rahmah, lalu berlanjut dengan kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Summa yakunu mulkan wa rahmah, lalu berlanjut dengan kerajaan-kerajaan. Jadi khilafah dengan sistem kerajaan, ini paling lama tadi ya. Wa rahmah, itu juga rahmat. Dan di hadis yang riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, tidak ada lagi khilafah Islamiyah, tidak ada lagi kekuasaan Islam di muka bumi. Inilah fase keempat. Tapi pada fase ini masih wujud thumma takunu imarah wa rahmah. Kemudian bermunculanlah imarat-imarat. Kita dengar imarat Kaukasus, imarat Mali, imarat Islamiyah yang ada di Afghanistan. Kita dengar imarat-imarat Islamiyah bermunculan di mana-mana. Tapi tidak ada yang berhasil menguasai dunia, hanya sebatas teritorial saja. Kayak di Afghanistan sampai sekarang masih eksis. Kayak di Yaman sekarang masih eksis, ya. Tapi tidak mampu berkembang. Tapi itu adalah rahmat, menunjukkan masih hidupnya ruh iman dan jihad. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'al thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Lalu setelah itu penguasa-penguasa yang menguasai negeri-negeri muslim, termasuk rakyat muslim dari umatnya, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada saat itu mereka akan saling berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan, seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Inilah dia zaman kita, berebutan kekuasaan, termasuk di Arab Saudi sekarang. Betul? Perebutan kekuasaan. Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Di hadis yang lain, fa'alaikum bil ghazwi wal jihad. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian harus hidupkan jihad. Ini fase keempat. Ini hadis Nabi. Kalau ada yang keberatan, silakan demo Rasulullah. Kalau ada yang tidak setuju, jihad-jihad apa ini Ustaz? Ini adalah fase jihad. Dan jihadnya sebelum fisik adalah jihad politik, jihad media, jihad pendidikan, jihad ekonomi, jihad budaya, jihad pemikiran, jihad ideologi, jihad apapun yang bisa. Sekarang ini adalah masanya fa'alaikum bil jihad. Tapi kata Rasulullah, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Pada fase keempat ini, dari seluruh jihad-jihad yang ada, jihad yang paling utama, jihad yang paling tinggi, jihad yang paling hebat adalah jihad yang ada ribatnya. Nah, ribat ini hanya sebuah istilah dalam perang fisik. Jadi ini perang ekonomi, ini perang politik, ini perang media, ini perang jihad. Dari seluruh jihad itu, yang terutama adalah jihad yang ada ribatnya. Dan ketahuilah kata Rasulullah, wa inna afdala ribatikum asqalan. Tempat jihad terbaik di akhir zaman adalah di negeri Syam, tepatnya di Palestina yang ada daerah Askalannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, menjamin sebagaimana kata Muawiyah yang dimaksud oleh Ibnu Yukhamir, bahwa dia mendengar Malik berkata bahwa sesungguhnya jihad manusia-manusia terbaik, orang-orang terbaik di akhir zaman bukan di mana-mana. Innahum bisyam, mereka adanya di negeri Syam. Di penegasan Nabi, wahum bi Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis, mereka ada di Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi kaum muslimin, orang yang sedang berperang sekarang di negeri Syam,
Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah para pecundang, bahwa mereka adalah kaum Khawarij selain ISIS, siapapun yang berani mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ambisius dengan kekuasaan, mereka adalah buat dan sebagainya, semoga Allah busukkan mulut orang itu. Semoga Allah busukkan air liur orang itu. Semoga Allah busukkan hati orang itu. Kecuali dia berkata dalam keadaan jahil, semoga Allah kasih hidayah dia. Semoga Allah tuntun dia, semoga Allah tunjukkan kepada dia yang sebenarnya sehingga dia berubah. Ini ada dengan sengaja Pak, ngembosin umat seolah para mujahidin yang ada di Suriah adalah para pecundang. Para mujahidin yang ada di Suriah adalah orang-orang yang tidak mau untuk tunduk kepada pemimpin dan penguasa. Siapapun yang berkata itu dengan sadar dan sengaja, padahal dia tahu itu adalah hadis-hadisnya tentang Syam. Sampai akhir zaman, Syam adalah negeri terbaik kata Rasulullah SAW, dan dia tidak mempedulikan hadis-hadis yang begitu banyak. Maka inilah doa tadi, kita aminkan bersama-sama, amin. Semoga terjadi kepadanya. Semoga Allah tunjukkan akhir hayatnya yang mengerikan, amin ya rabbal alamin. Manusia terbaik di akhir zaman itu di Syam. Syam, manusia terbaik di akhir zaman adanya di Syam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan hadis ini sahih. Apa firman Allah? Hai Syam, engkau adalah bumi terbaikku, engkau adalah bumi pilihanku. Masya Allah, ternyata bumi terbaik Allah bukan Mekah, bumi terbaik Allah bukan Madinah. Di akhir zaman, bumi terbaik Allah adalah Syam. Inni uritu fil manami ka'anna amudal kitab untuzi'a min tahti wisadati fa'atba'athu basari fa'idha huwa nurun sati' fa'idha huwa nurun sati'. Aku dikasih lihat seolah-olah ada tiang seperti kitab yang keluar dari bantalku, kemudian naik ke atas bercahaya, lalu dia meluncur, mataku mengiringi kemana dia pergi. Tiba-tiba aku ketahui bahwa dia meluncur menuju negeri Syam. Fa innal imana idza waqa'atil fitan bisyam. Sesungguhnya iman pada hari-hari fitnah terjadi di mana-mana di akhir zaman, iman yang benar ketika itu bukan di Mekah. Iman yang benar ketika itu bukan di Madinah. Iman yang benar ketika itu bukan di mana-mana di muka bumi, tetapi iman yang benar pada akhir zaman ada di Syam. Sekali lagi, Nabi memuji-muji Syam berulang-ulang. Tuba li Syam, tuba li Syam, tuba li Syam. Para malaikat-malaikat mengembangkan sayap-sayapnya di atas bumi negeri Syam. Lalu Nabi berkata kepada umatnya, fa'alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam. Kalian harus menuju ke negeri Syam. Ini siapa? Seperti firman Allah dalam hadis qudsi tadi, engkau adalah bumi pilihanku, bumi terbaikku, akan masuk kepadamu, akan bergabung dan tinggal di dalam negeri ini hamba-hambaku yang terbaik, kata Allah. Mau jadi hamba-hamba Allah yang terbaik? Mau? Maka datangkan syarat-syaratnya pada diri kita. Datangkan syarat-syaratnya, jadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Fa'alaika bisyam. Maaf, ini termasuk salah satu syarat fisik di samping syarat keilmuan, syarat ibadah, syarat akhlak, syarat wala wal bara yang benar. Syarat fisik, bapak-bapak, saudara juga harus jaga kebugaran fisiknya, kesehatan, dan mesti ahli dan handal menggunakan pedang, ahli dan handal menggunakan panah, tangkas, sampai ke tingkat sekelas dengan Robin Hood atau kelas-kelas itulah. Harus Pak, ternyata itu bisa dipelajari. Saya kagetnya luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang di antara penembak panah yang tercepat dan paling akurat. Dalam 1 detik beliau mampu melepaskan 3 anak panah, dan itu bisa membunuh tembus 3 orang. 1 anak panah itu bisa tembus 3 orang. Betapa kekuatannya. Kekuatan panah mereka itu bisa di atas, bagi mereka standar memanah yang biasanya standar itu adalah 200 meter. Dan itu akurat, akurasinya tepat. 500 meter, 800 meter adalah dengan panah-panah mereka yang dahsyat. Nah, ini dipelajari dalam panahan yang sangat modern sekarang ini. Belum ada yang mampu mengalahkan panahan-panahan Islam. Kenal dengan Lance Anderson?
Coach Mihai kenal juga. Sebutkan nama para pemanah yang hebat yang ada di YouTube. Memang cepat sekali Pak, dan tepat semuanya. Mereka ini ternyata mengambil panahan dari sistem panahan Islam dalam sejarah. Masya Allah. Dan sistem panahan Islam itu lengkap, ada manuskripnya, catatan-catatannya di London, di Perancis, di sana disimpan Pak. Masa lalu Islam dalam masalah panahan ini dahsyat sekali. Itu baru panahan, belum lagi berkuda. Bagaimana umat Islam dalam menguasai kuda. Nanti kata Nabi di zaman Al-Mahdi, ketika penaklukan Konstantinopel, setan naik ke atas bukit dan berkata, "Hei, Dajjal sudah keluar, selamatkan keluarga kalian, karena dia sudah ada di tengah-tengah keluarga kalian." Pada mujahidin yang ada di Konstantinopel, yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang, segera membuang harta itu. Dan kata Rasulullah, Al-Mahdi mengirim 10 orang pasukan ahli berkuda. Mereka adalah pasukan berkuda terbaik di bumi saat itu. Berarti coba kalau ingin menjadi pasukan Al-Mahdi, pantaskan diri sekarang, belajar berkuda. Kalau enggak ngomong doang, harus ahli di atas kuda. Harus ahli memanah dan memanah di atas kuda. Masya Allah, ini olahraga yang mengasihkan. Ternyata memanah dan berkuda, memanah di atas kuda, itu kegunaannya terpakai selalu dalam sejarah. Satu, untuk tujuan bertahan hidup, untuk tujuan militer, ya, memang untuk perang. Ketika perang nggak ada, dianjurkan untuk bertahan hidup, untuk berburu. Ketika kita sudah makmur, perang tidak ada, kita sudah makmur. Tujuan ketiga, untuk kepentingan seni, budaya, dan olahraga. Ini Pak, itu menandakan apa? Adanya kesinambungan penggunaan senjata manual ini yang jangan pernah terputuskan. Oke, kita kembali kepada Malhamah Al-Kubra. Berapa hari tadi Malhamah Al-Kubra? 4 hari. Antara siapa dengan siapa? Antara umat Islam dengan umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. 4 hari. Tempatnya di mana? Ya, Syamnya di mana? Hah? Di Syria. Syrianya di mana? A'maq atau Dabik kata Rasulullah. Dan di sana juga ada Ghutah. Ya, Harmagedon adalah kawasan yang sangat luas. Disitulah terjadi pertempuran yang sangat hebat. 4 hari. Setelah sepertiga daripada pasukan Mahdi murtad, keluar, tidak mau berperang, maka yang 2/3 dibagi untuk perang 4 hari. Kaum muslimin yang kami muliakan, tempatnya tadi di Ghutah, A'maq dan Dabik, di sebelah utara Syria, dekat dengan Damaskus. Oke, Rasulullah bersabda, pasukan Romawi mengerahkan 80 bendera. Setiap bendera membawa 12.000 pasukan dari laki-laki terkuat, laki-laki yang paling disiplin, laki-laki yang paling handal menggunakan senjata manual, laki-laki yang paling rapi, laki-laki yang paling, pokoknya segala bentuk kemiliteran yang terbaik secara manual ada pada mereka. Kali 80, berapa jumlahnya semua? 960.000 orang, ya. 960.000 orang. Ini jumlahnya dari mereka. Jumlah dari umat Islam berapa melawan mereka? Tidak ada hadis yang menyebutkan berapa. Tapi pada akhirnya kata Rasulullah, akhir dari peperangan ini adalah jumlah umat Islam yang militan, yang teruji, yang lolos, yang menang hanya tersisa 2.500-an, sedikit, lebih sedikit. Jumlah yang sangat sedikit. Betapa banyaknya angka yang syahid dalam peperangan penutup ini. Inilah perang Armageddon. Nah, sekarang seperti apa perang itu? Siapa-siapa yang akan disyahidkan di sana? Siapa-siapa yang akan murtad di sana? Siapa-siapa yang akan menang di sana? Diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.